Saat seluruh prajurit maju untuk mengambil senapan, Sersan menyadari ada satu senjata yang tertinggal. Ternyata itu milik seorang prajurit bernama Desmond Doss. Ketika Sersan menanyakan alasannya, ia dengan sopan mengatakan bahwa dirinya tak bisa menyentuh senjata. Kemudian, ia dibawa menghadap Kapten Glover untuk memberikan penjelasan. Pemuda itu menegaskan bahwa keyakinannya tak mengizinkan dirinya menggunakan senjata untuk melukai orang lain. Sejak saat itu, Sersan mulai mempermalukan Doss di depan seluruh pasukan. Penolakan itu membuatnya menjadi sasaran ejekan. Salah satu rekannya bahkan menyebut Doss sebagai pengecut dan terus merundungnya di dalam barak. Sersan selalu memberinya perlakuan yang tak menyenangkan dan berharap Doss menyerah. Ia bahkan menghukum pasukan itu dengan berlari sejauh puluhan kilometer. Malam harinya beberapa prajurit yang kesal melampiaskan amarah mereka. Keesokan paginya Sersan melihat Doss dipenuhi luka lebam dan kembali memintanya untuk berhenti secara sukarela. Namun Doss tetap teguh pada pendiriannya. Saat seluruh pasukan mendapat izin cuti, Doss justru ditahan oleh seorang kolonel. Ia memberinya pilihan sederhana, memegang senjata atau menghadapi penjara militer. Meski tahu risikonya sangat besar, Doss tetap menolak untuk menyentuhnya. Akibat keputusan itu, ia gagal menghadiri pernikahannya dengan Dorothy. Doss lalu dimasukkan ke sel tahanan. Ia marah dan merasa diperlakukan seperti penjahat. Kapten Glover lalu membujuknya agar mengakui kesalahan dan memohon keringanan hukuman di persidangan. Ia tak ingin melihat Doss menghabiskan waktu di balik jeruji besi. Tak lama kemudian, Dorothy pun datang menemui Doss. Ia memintanya untuk mengalah demi masa depan mereka. Cukup memegang senjata tanpa harus menggunakannya. Namun permintaan tersebut tetap tak bisa mengubah keputusan pemuda itu. Dorothy segera memberi kabar kepada keluarga Doss tentang apa yang terjadi. Keesokan harinya, ayah Doss meminta bantuan seorang jenderal yang pernah bertugas bersamanya di Prancis pada Perang Dunia Pertama. Ketika ia dalam persidangan, ayah Doss datang membawa sepucuk surat dari sang jenderal. Surat itu menjelaskan bahwa berdasarkan hukum, ia berhak memperoleh status conscientious objector sehingga tidak dapat dihukum hanya karena menolak membawa senjata. Setelah surat itu dibacakan, tuduhan terhadapnya pun dicabut dan diizinkan bertugas sebagai prajurit medis tanpa harus memegang senjata. Tak lama kemudian, Doss bersama pasukannya diberangkatkan ke Okinawa untuk menghadapi salah satu pertempuran terbesar dalam Perang Dunia II. Sesampainya di sana, mereka dihadapkan pada sebuah tebing curam yang dikenal sebagai Hacksaw Ridge. Sebelum memanjatnya, Angkatan Laut menembakkan beberapa meriam untuk melemahkan pertahanan Jepang. Satu-satunya jalan menuju puncak adalah memanjat jaring tali yang menjulang tinggi. Begitu tiba di atas, mereka melihat medan pertempuran yang porak-poranda. Saat pasukan Amerika mulai bergerak maju, seorang prajurit yang semula dikira tak bernyawa tersadar dan berteriak. Suara itu langsung menarik perhatian pasukan Jepang. Dalam sekejap, rentetan tembakan menghujani seluruh area hingga pertempuran kembali pecah. Di tengah kekacauan itu, Doss berlari ke berbagai arah untuk memberikan pertolongan kepada rekannya yang terluka. Tanpa membawa senjata, ia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan orang lain. Ia membuktikan bahwa keberanian bukan hanya soal menghadapi musuh, tetapi juga tentang kesediaan mempertaruhkan diri demi sesama. Namun ini baru awal dari perjuangan Doss sebagai prajurit medis di medan perang yang begitu mengerikan.